Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang teman-teman pikirkan saat mendengar kata pusaka? Kujang, tombak, atau yang akan langsung kalian pikirkan? Pastilah keris. Keris memang selalu saja dikait-kaitkan dengan hal mistis. Entah itu keris yang berisi makhluk gaib, atau bahkan yang konon katanya makhluk gaib itu sendiri yang memanifestasikan diri hingga membentuk sebuah keris pusaka. Di sini, Bang Pet akan membawakan sebuah cerita yang berhubungan dengan sebuah keris pusaka yang membuat siapapun bisa ditaklukkannya hanya dengan membawanya. Langsung saja kita masuk ke dalam ceritanya, dan selamat datang di channel Bang Pet's Illustration. Pusaka adalah sebuah istilah yang digunakan terhadap sebuah benda yang memiliki nilai khusus yang dimiliki oleh seseorang yang juga memiliki derajat tertentu. Misal, dia adalah seorang pemimpin atau raja-raja zaman dulu. Pusaka juga selalu identik dengan empu sakti yang harus melakukan begitu banyak ritual dan juga lelakon untuk bisa menciptakan sebuah mahakarya yang bisa disebut pusaka. Salah satu empu yang dikatakan sangat sakti mandraguna adalah Empu Gantring, yang pada masa jayanya dikatakan berhasil membuat sebuah pusaka keris yang digunakan oleh Ken Arok untuk merebut tahta kerajaan Singosari. Dikatakan juga, keris ini memiliki sebuah kutukan yang mengerikan hingga membuat siapapun yang memilikinya menjadi haus darah dan juga peperangan. Dan benar saja, Ken Arok sang pemilik tewas dengan sebuah keris, dan keris ini juga sampai bisa membunuh 7 raja dari kerajaan Singosari. Keris-keris pada zaman dulu terus-menerus diwariskan ke keturunan mereka dengan harapan akan terus dilestarikan dan juga dijaga. Namun tak jarang, hal buruk malah menimpa si pemilik karena tidak becus dalam merawat atau bahkan dijual kepada kolektor barang antik. Salah satu cerita datang dari Supendi. Beliau menceritakan bagaimana ayahnya bisa tewas akibat tidak menjalankan amanat yang leluhurnya berikan. Kejadian ini terjadi pada tahun 80-an ketika Supendi masih kecil. Ia masih sedikit ingat dengan banyaknya pusaka kepemilikan kakeknya. Di sebuah lemari kaca yang biasa dipajang di ruang tamu, terlihat penuh dengan banyak benda-benda peninggalan berupa tombak, keris, kujang, trisula, hingga berbagai macam senjata pusaka banyak disimpan di sana. Namun, ada sebuah benda pusaka paling spesial, yaitu sebuah keris yang memiliki perlakuan paling khusus. Itu adalah sebuah keris yang memiliki ukiran naga besar dari sarung keris hingga ke bilahnya. Supendi ingat bagaimana kakeknya selalu mencuci keris ini pada malam-malam tertentu. Tentunya juga dengan menggunakan ubo rampe berupa bunga dan sesaji. Si kakek juga sering menceritakan kisah-kisah dari banyak pusaka yang ia miliki. Dan keris yang paling spesial itu diberi nama keris Nogo Sepasang. Keris ini dulunya ada 2. Namun karena leluhurnya pada zaman dulu memiliki 2 anak, maka keris kembar ini akhirnya terpisah. Kakek juga terus bercerita kalau pemilik keris ini haruslah keturunan dari pemilik sebelumnya. Karena apabila tidak, hal buruk akan terjadi. Dan dari cerita kakek itu pula, Supendi jadi mengerti cukup banyak mengenai sejarah benda pusaka yang ada di rumahnya. Namun, sejak kakeknya meninggal, bapaknya yang sama sekali tidak tertarik dengan benda-benda pusaka milik ayahnya malah menjual hampir semua koleksi tersebut karena bisa dibilang harganya cukup mahal. Hampir semua pusaka yang ditawar oleh kolektor, ayahnya jual dengan cuma-cuma. Namun, ketika ada yang menawar untuk membeli keris Nogo Sepasang itu, ayahnya memang menolak. Karena memang ia sudah diwanti-wanti untuk tetap menjaga pusaka keluarga tersebut dan jangan sampai berpindah tangan. Namun, nyatanya uang berkata lain. Situasi berubah ketika ada seorang pembeli yang menawar keris tersebut dengan harga yang sangat tinggi hingga tak bisa ditolak oleh bapaknya. Sempat terjadi perdebatan di keluarga besar Supendi karena sebagian mempercayai kepercayaan kakek, namun sebagian juga memilih untuk menjualnya. Dan hingga akhirnya terjuallah keris tersebut kepada si kolektor. Keris ini gak akan buat kita kaya, tapi kalau dijual, kita semua pasti kaya, ucap Bapak Supendi yang masih ia ingat. Dan benar saja, tak lama setelah itu, ayah Supendi mengalami kecelakaan yang bisa dikatakan sangat tragis. Tubuhnya tercepit badan truk, dan ketika dievakuasi, tubuhnya malah jadi terbelah. Sebelum tewas,
Dikatakan beliau masih sempat hidup dan meminta ampun karena telah membuat sebuah kesalahan besar. Dan nyatanya, uang hasil menjual keris tersebutlah yang ayahnya pakai untuk membeli truk dan hendak digunakan untuk menjadi modal usaha mereka. Sekarang, Supendi sudah tak memiliki pusaka apapun lagi. Karena entah bagaimana, sisa pusaka yang keluarganya miliki hilang satu persatu tanpa diketahui siapa yang mengambilnya. Itulah mungkin sedikit cerita mengenai sebuah pusaka yang bisa dikatakan berbahaya karena memiliki muatan energi negatif. Namun jangan salah, ada juga beberapa pusaka yang dikatakan memiliki muatan energi positif. Salah satunya adalah sebuah keris yang sempat viral karena dapat berdiri dan dikatakan memiliki penunggu yang berwujud seorang kakek bersorban putih. Keris itu bernama keris 9 Nogosingo yang dimiliki oleh seorang pria yang bernama Atala. Menurut penelusuran yang dilakukan oleh detektif astral, konon sosok kakek tersebut sudah bersemayam di dalam keris pusaka itu sejak tahun 1986. Meski begitu, kapan keris itu dibuat masih menjadi misteri. Bahkan, konon katanya, keris tersebut sudah ada sejak zaman dulu, jauh sebelum sosok kakek itu masuk ke dalamnya. Dan menurut pemiliknya sendiri, energi yang keris ini pancarkan juga lebih ke energi putih atau netral. Karena keris tersebut memang sedari awal dibuat untuk menjadi benda pusaka, bukan untuk menjadi senjata. Walau begitu, penyelidikan yang dilakukan oleh tim detektif astral ternyata memunculkan fakta yang sedikit berbeda. Ketika dilakukan mediasi, sang jin kodam penunggu keris memang menyatakan berbagai hal untuk terus menunjukkan kalau dia baik dan tidak pernah meminta apapun. Namun pada faktanya, ia selalu meminta untuk dihormati sampai harus dimandikan pada hari-hari tertentu. Nah, di sini kita bisa mendapat sebuah fakta kalau memang ucapan dari sosok jin itu tidak bisa dipegang. Karena memang awalnya akan meminta sesuatu yang mudah-mudah saja. Namun, kalau terus dituruti, siapa yang menjamin kalau dia tidak akan meminta lebih? Dan apabila permintaan pemilik keris itu terkabul, bukankah dia akan memiliki sebuah kepercayaan baru untuk meminta sesuatu dari sebuah benda? Entah dengan imbalan mendapat karisma atau perlindungan gaib. Hal tersebut juga sudah masuk ke dalam hal syirik, yaitu bersekutu dengan setan. Meskipun hal itu memiliki tujuan yang baik. Dikatakan juga kalau pemilik keris ini dulunya adalah bangsawan-bangsawan atau orang yang bergelar raden di tanah Jawa. Bisa dibilang juga kalau keris ini menjadi salah satu alasan kenapa pemimpin zaman dulu begitu disegani oleh masyarakat. Karena konon energinya mampu membuat siapapun yang menjadi pemiliknya memancarkan karisma dan memiliki kebijaksanaan dalam memimpin sebuah daerah. Dan itu juga tak lain karena pengaruh dari sosok yang tinggal di dalamnya. Oh iya, untuk teman-teman yang ingin tahu lebih mengenai keris pusaka 9 Nogosingo ini, ada nih sebuah film yang katanya memakai keris pusaka ini untuk proses syutingnya. Gila sih kalau beneran, berani banget gitu. Katanya film ini akan menceritakan tentang sebuah pusaka keris sakti yang konon memiliki kodam jin yang kuat. Tapi bener gak sih mereka pakai keris pusaka betulan? Mending kita langsung nonton trailernya. Project ini harus jalan. And we only have 3 days buat survey. Bangunan udah kayak benteng gini mau dijadiin museum. Ini kita baru masuk aja udah bisa lihat banyak benda pusaka. Keris yang melukai Mbak Sandra. Itu punya kutukan. Mbak Sandra. Pemiliknya akan hilang akal. Haus darah. Kita bakal mati ya. Apapun yang kita lakuin gak akan bikin Sandra mati. Semuanya percuma. Ini udah jadi pertaruhan hidup dan mati. Kita bakalan pulang sebentar lagi. Bener sih,
Dalam trailer itu dikatakan kalau keris yang memiliki energi jahat akan mempengaruhi siapapun yang menggunakannya. Apabila baik akan membuat pemiliknya menjadi bijak dan juga berkarisma. Begitu pula sebaliknya, apabila pusaka itu negatif, maka siapapun yang membawanya juga akan terpengaruh dan melakukan hal-hal yang jahat pula. Persis seperti cerita yang tadi sudah Bang P ceritakan. Wah, pasti seru banget ya. Biar nggak penasaran lagi, mending nanti teman-teman nonton filmnya di bioskop tanggal 18 Juli 2024 ya. Mau benar atau tidaknya, mau percaya atau tidaknya, semua kembali ke keyakinan diri kita masing-masing. Karena sekuat apapun benda pusaka, kekuatan sebenarnya hanya ada di tangan Sang Pencipta seluruh jagat raya. Sehebat apapun benda pusaka, masih jauh lebih hebat kalau kita meminta langsung kepadanya. Sekian cerita yang bisa Bang P ceritakan. Maaf apabila ada salah kata atau salah informasi. Jangan lupa like, share, dan juga komen video ini ya. Apabila teman-teman memiliki pengalaman serupa atau bahkan memiliki pusaka di rumah. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.